Kami sampaikan selamat datang kepada peserta didik baru, siswa baru SMK Negeri 1 Kademangan, khususnya kelas 10 tahun pelajaran 2020-2021. Kami dari kurikulum SMK Negeri 1 Kademangan akan menyampaikan bagaimana proses pembelajaran di SMK Negeri 1 Kademangan. Perlu diketahui bersama bahwasanya saat ini kita Blitar khususnya sedang mengalami pandemi COVID-19, sehingga sangat mempengaruhi proses pembelajaran di sekolah-sekolah, terutama di sekolah kita SMK Negeri 1 Kademangan. Proses kegiatan pembelajaran di tengah pandemi COVID-19 ini bahwasanya memang berbeda dengan pola pembelajaran ketika kita melaksanakan pada kondisi normal. Perlu diketahui bahwa pola pembelajaran ketika kondisi normal di sekolah menengah kejuruan perlu diketahui bahwa ada pembelajaran yang praktik dan pembelajaran teori. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa SMK itu menuntut untuk bisa mengarahkan para peserta didik lulusan memiliki kompetensi skill yang sangat baik. Pada pola pembelajaran praktik, nanti anak-anak siswa akan diarahkan pada jurusan atau lab atau bengkel sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Untuk teori pembelajaran akan dilaksanakan di kelas ataupun di luar kelas sesuai dengan proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bapak dan Ibu guru. Di dalam proses pembelajaran di masa pandemi ini tentunya berbeda dengan pembelajaran ketika pada kondisi normal. Bagaimana pembelajaran pada masa pandemi ini? Bahwasanya pembelajarannya dilakukan menggunakan media daring. Tapi perlu diketahui bahwa SMK kalau hanya mengandalkan pola pembelajaran daring tentunya tidak bisa maksimal. Maka pola pembelajarannya nanti terutama untuk praktek akan diupayakan bagaimana bisa menghadirkan siswa ataupun mengarahkan siswa untuk bisa melaksanakan pembelajaran praktek baik di bengkel sekolah, di laboratorium sekolah maupun di lingkungannya masing-masing. Bagaimana untuk bisa mencapai kompetensi yang diharapkan? Bahwasanya Bapak Ibu guru di sekolah menengah kejuruan, terutama di SMK Negeri 1 Kademangan, telah mengembangkan pola pembelajaran yang mendukung di masa pandemi COVID-19, di mana dalam penyusunan RPP pembelajarannya dibuat sedemikian rupa sehingga bisa mendukung proses pembelajaran di masa pandemi 19 ini. Nah, bagaimana nanti anak kelas 10 bisa mengakses pembelajarannya? Nanti siswa kelas 10 akan diberikan alamat web sekolah pembelajaran daring dengan diberikan username dan password sesuai dengan nama masing-masing. Nanti para siswa melalui web yang sudah kami siapkan bisa mengakses pembelajaran penugasan dari Bapak Ibu guru secara online, di mana semua aksesnya nanti bisa dilakukan dari manapun para siswa itu berada, baik di rumah ataupun sedang melakukan kegiatan lain yang itu bisa terkoneksi dengan jaringan internet. Berikutnya, bagaimana bisa mencapai hasil yang maksimal? Tentunya tidak serta-merta siswa-siswi kelas 10 terutama hanya bisa mengandalkan pola pembelajaran daring yang sudah disiapkan sekolah. Maka dari itu, bagaimana pengembangan diri masing-masing untuk bisa belajar, mencari sumber belajar yang relevan sesuai dengan kompetensinya masing-masing, tidak hanya bersumber dari sekolah, itu sangat dibutuhkan. Untuk itu, anak-anak nantinya diharapkan bisa mengakses segala sumber pelajaran, baik dari kakak kelasnya maupun dari teman-temannya, yang untuk bisa meningkatkan pembelajarannya di sekolah nanti. Pada pola pembelajaran normal, kita SMK Negeri 1 Kademangan menerapkan pembelajaran dua jenis, di mana ada pembelajaran praktik sesuai dengan jurusan atau kompetensi keahlian masing-masing dan juga pembelajaran teori. Di dalam mata pelajaran SMK terbagi menjadi 3 macam mata pelajaran. Yang pertama ada muatan nasional yang mencakup materi pendidikan agama, kemudian
PPKN, kemudian bahasa Inggris, kemudian matematika, dan yang kedua ada muatan kewilayahan, yaitu mata pelajaran seni budaya, mata pelajaran pendidikan olahraga, dan yang ketiga adalah mata pelajaran peminatan. Ini yang membedakan antara masing-masing kompetensi keahlian yang satu dengan yang lain. Misalkan antara kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan akan berbeda dengan kompetensi keahlian agribisnis, ternak unggas, dan yang lain-lain. Ya. Bagaimana pembelajaran ketika new normal atau pembelajaran biasa? SMK Negeri 1 Kademangan masih menerapkan pola pembelajaran reguler. Kita belum menerapkan pola pembelajaran blok. Di dalam pembelajarannya nanti perlu diketahui bahwa sekolah SMK Negeri 1 Kademangan sudah membagi wilayah sekolah sesuai dengan kompetensi keahlian masing-masing. Ada blok masing-masing jurusan, ada blok kelas sesuai dengan kompetensinya masing-masing, sesuai dengan jurusannya itu. Kecuali yang bengkel ataupun lab sudah sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Di dalam pemakaian kelas, ketika di blok jurusan itu semuanya harus menyesuaikan dengan jadwal yang ada, sehingga dikatakan sebagai moving class. Maksudnya bagaimana? Ketika jam pertama kelas itu bisa berada di ruang A, ketika jam ketiga 4 kelas itu bisa berpindah ke ruang B, sehingga kedisiplinan, ketaatan pada jadwal pelajaran akan sangat mempengaruhi bagaimana kelancaran proses pembelajaran ketika nanti sudah berlangsungnya new normal. Nah, bagaimana pola pembelajarannya di SMK secara umum? Kita ada kegiatan praktik, kita ada kegiatan teori. Kegiatan praktik tentunya berbeda dengan kegiatan teori. Jumlah jamnya pun juga sangat banyak, sangat lama, sehingga diharapkan seluruh siswa mampu mendapatkan kompetensi sesuai dengan keahliannya masing-masing. Sehingga bagaimana pola penerapan new normal nanti memang sangat membantu bagaimana siswa bisa mendapatkan kompetensi sesuai yang diharapkan. Yang berikutnya, bagaimana pola pembelajaran ketika kondisi pandemi. Diakui atau tidak, saat ini Blitar, Jawa Timur masih belum ditetapkan sebagai zona hijau, sehingga pola pembelajaran siswa yang datang ke sekolah itu belum boleh dilaksanakan, sehingga pola pembelajarannya kita menggunakan pola pembelajaran jarak jauh. Di SMK Negeri 1 Kademangan kita menerapkan yang namanya blended learning atau pola pembelajaran campuran. Maksudnya bagaimana? Ada pembelajaran daring dan ada pembelajaran penugasan. Maksudnya bagaimana? Pembelajaran penugasan diberikan kepada siswa-siswi yang dimungkinkan karena adanya keterbatasan akses internet, keterbatasan perangkat pembelajaran, ketidakpunyaannya terkait dengan handphone ataupun perangkat lain, sehingga tidak bisa mengakses web pembelajaran yang kita miliki. Maka anak-anak yang seperti itu kita layani dengan pola pembelajaran reguler, di mana ada tim Bapak Ibu guru dari guru BK yang akan mendatangi atau memberikan penugasan kepada anak-anak tersebut. Jika tidak dimungkinkan Bapak Ibu guru datang ke rumah anak tersebut, maka akan dijadwal oleh sekolah anak tersebut datang ke sekolah untuk mengambil tugas, mengumpulkan tugas, sehingga akan tetap dilaksanakan pola pembelajaran secara manual bagi anak-anak yang memang akses jaringan internetnya masih terbatas. Terus bagaimana yang pola pembelajaran daring? Pola pembelajaran daring SMK Negeri 1 Kademangan kita menggunakan web learning management system. Sekolah SMK Negeri 1 Kademangan sudah mempunyai web pembelajaran yang bernama SIP Learning Sekaneka. Diharapkan dalam proses pembelajaran nanti seluruh Bapak Ibu guru akan mengupload materi pembelajaran, penugasan, latihan soal, bahkan sampai ulangan harian, ulangan akhir semester di web pembelajaran tersebut. Anak-anak siswa kelas 10 dan juga kelas 11 dan 12 juga bisa mengakses web tersebut sesuai dengan username dan password yang sudah kita berikan. Masing-masing anak nanti
akan mendapatkan kode login sesuai yang sudah kami siapkan, sehingga tidak dimungkinkan ada anak yang tidak bisa mengakses ataupun mengalami kekeliruan ketika melakukan akses di web pembelajaran yang sudah disiapkan sekolah. Bagaimana pengaksesannya? Web yang sudah kita siapkan tidak dibatasi waktu. Dimanapun para siswa itu berada, dia bisa mengakses pembelajaran dengan langsung. Dengan catatan, dia bisa terkoneksi dengan internetnya masing-masing. Dipastikan wifi-nya atau paket internetnya sudah terisi dengan baik. Kemudian bagaimana penugasannya? Ketika nanti anak-anak sudah masuk di login web yang sudah kami siapkan, maka di laman setiap siswa akan muncul pelajaran yang sudah disiapkan oleh sekolah sesuai dengan kelasnya, sesuai dengan kompetensi keahliannya masing-masing. Sehingga dipastikan jangan sampai nanti ada anak yang loginnya menggunakan teman yang berbeda jurusannya, akan berbeda pelajaran atau kompetensi yang akan tampil di halaman tersebut. Siswa akan bisa mengakses pelajarannya sesuai dengan pilihan mapel yang sudah muncul di laman atau beranda web pembelajaran yang sudah kita siapkan. Akses untuk konten materinya itu sesuai dengan apa yang sudah disiapkan oleh Bapak Ibu Guru. Kemudian untuk penugasan atau latihannya itu bervariasi sesuai dengan soal atau latihan yang sudah Bapak Ibu Guru upload. Setiap anak akses latihan soalnya itu bisa berbeda. Setiap latihan soal akan diberikan waktu sesuai dengan durasi jumlah soal, durasi kesulitan soal yang sudah disiapkan oleh Bapak Ibu Guru. Sehingga bagaimana kesiapan dalam mengakses latihan soal harus betul-betul dikuatkan lebih dahulu. Bagaimana agar bisa mengerjakan soal atau latihan soal dengan baik? Tentunya anak-anak harus sudah mempersiapkan materi, pemahaman konten yang sudah disiapkan. Dari mana kita tahu? Di web nanti sudah muncul konten pembelajaran sesuai yang sudah dimasukkan oleh Bapak Ibu Guru, termasuk nama Bapak Ibu Guru, siapa yang mengajar di kelas itu sudah diketahui. Sehingga akan mempermudah nanti anak-anak kelas 10 terutama untuk mengetahui, mengenali siapa Bapak Ibu Guru yang mengajar di kelas tersebut. Sehingga nanti ketika kondisi new normal, kelas 10 sudah masuk di sekolah, kalian bisa bertemu dengan Bapak Ibu Guru tersebut. Bagaimana dengan konten-kontennya? Bapak Ibu Guru sudah menampilkan konten-konten materi yang bervariasi, mulai dari materi secara file PDF ataupun konten gambar dan link video di YouTube sudah bisa diakses melalui web pembelajaran yang sudah disiapkan oleh sekolah. Ini penguatan bagaimana meningkatkan kemampuan kognitif bagi siswa-siswi terutama kelas 10 untuk mendapatkan pengetahuan, kompetensi yang diharapkan. Kemudian bagaimana untuk bisa mencapai kompetensi keterampilan, diakui atau tidak bahwa tujuan di SMK adalah mempunyai skill keterampilan yang sangat baik. Sehingga sekolah SMK Negeri 1 Kademangan di masa pandemi COVID-19 ini juga harus bisa memberikan layanan pendidikan untuk meningkatkan kemampuan keterampilan atau kemampuan kompetensinya. Bagaimana caranya? Pada masing-masing kompetensi keahlian akan memberikan pola penugasan praktikum sesuai dengan jurusannya masing-masing. Pada pandemi COVID-19 ini, dari setiap jurusan akan memberikan penjadwalan, termasuk juga bagaimana membuat kelompok belajar, kelompok praktikum sesuai dengan wilayah siswa berada. Karena belum dimungkinkan siswa bisa bergabung sesuai dengan domisili di luar wilayahnya. Karena dikhawatirkan terjadinya proses perpindahan atau penyebaran COVID melalui pertemuan siswa antar wilayah, sehingga pola pembelajaran kelompok antar wilayah itu masih belum bisa diterapkan. Sekolah yang pertama akan membentuk kelompok pembelajaran praktik sesuai dengan wilayah domisilinya masing-masing. Untuk mata pelajaran yang tidak bisa kelompok karena keterbatasan
peralatan, misalnya di jurusan TKR, Teknik Komputer Jaringan, sekolah nanti akan mengupayakan bagaimana penjadwalan secara bergiliran, sehingga siswa ke kelas 10 terutama bisa mengetahui, bisa mempraktikkan peralatan ataupun kompetensi-kompetensi yang diperlukan untuk mencapai keterampilan yang diharapkan terutama di kelas 10. Bagaimana pola pembelajarannya itu? Siswa nanti akan dibagi dalam kelompok belajar, dan itu nanti juga mempertimbangkan wilayahnya. Harapannya dengan tetap mempertimbangkan protokol kesehatan, pola pencapaian kompetensi skill dari siswa kelas 10 juga akan bisa dicapai. Itu sebagai upaya bagaimana mencapai kompetensi keterampilan skill dari kelas 10 terutama di sekolah menengah kejuruan. Nah, tentunya perlu disadari kalau kita hanya mengandalkan bagaimana pola pembelajaran yang disiapkan oleh sekolah, bagaimana pola penjadwalan yang disiapkan sekolah, tentunya belum maksimal. Karena dimungkinkan sekolah hanya datang 1 minggu di sekolah untuk proses pembelajaran praktikumnya nanti. Untuk itu, bagaimana kreativitas siswa, bagaimana nanti kalian bisa menggali sumber pelajaran dari segala sumber, itu juga sangat diperlukan, juga sangat perlu ditingkatkan. Dari mana sumber belajarnya? Dari sumber belajar YouTube atau mungkin bengkel bagi yang jurusan TKR yang ada di lingkungan, yang ada di desanya, atau sumber-sumber lain yang mendukung itu untuk belajar sesuai dengan jurusannya, sesuai dengan kompetensi keahliannya masing-masing. Harapannya dari sumber yang disiapkan sekolah, dari sumber pembelajaran lingkungan yang diperoleh, maka skill kemampuan di tengah pandemi COVID-19 ini masih bisa dicapai. Sehingga harapan SMK untuk bisa melahirkan lulusan yang bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, siswa SMK yang bisa berwirausaha, siswa SMK yang bisa bekerja di dunia industri, dunia usaha, itu bisa dicapai. Seluruh siswa SMK lulusannya bisa 5W, berwirausaha, bisa melanjutkan dan bisa bekerja sesuai dengan kompetensi, sesuai dengan jurusannya masing-masing. Kiranya itu, semoga pandemi COVID-19 segera bisa berakhir, era new normal bisa segera kita masuki, kita bisa melaksanakan pembelajaran secara maksimal, dilaksanakan di sekolah tatap muka secara baik, secara normal, sesuai dengan kondisi yang kita harapkan bersama. Tetap semangat dalam belajar untuk SMK Negeri 1 Kademangan untuk mencapai cita-cita yang kita harapkan. SMK Negeri 1 Kademangan sip luar biasa.